Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes. Gimana teman-teman? Udah ada suaranya? Boleh tulis di kolom komentar. Ada nggak suaranya? Oke, ada. Oke, kita mulai aja ya. Gak apa-apa walaupun sedikit orang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat keimanan sehingga pada subuh kali ini kita akan melakukan agenda atau kajian dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita di sini termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa berkumpul bersama beliau di jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, oke. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah hadir pada subuh kali ini, walaupun sedikit. Ini membuktikan bahwa teman-teman udah berhasil me- memutus tali setan yang pertama, itu rasa kantuk untuk subuh kali ini. Karena ini juga membuktikan bahwa untuk kajian subuh itu eh, sangat sulit ya bagi beberapa orang gitu. Jadi teman-teman sini yang udah hadir, alhamdulillah, itu menunjukkan bahwa teman-teman udah bisa melawan rasa kantuk dari setan. Oke, sebelumnya mungkin saya mau teman-teman di sini tuliskan di kolom komentar apa ya, biar saya tahu teman-teman di sini nyimak ataupun nggak tertidur deh. Silakan tulis di kolom komentar. eh, Apabila teman-teman sudah siap, silakan tulis angka satu, eh, jika belum angka dua. Oke, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Jika teman-teman sudah siap, angka satu, jika belum, angka dua. Oke, Mbak Desi masih karaoke, Mbak Novel ya. Ini karena sedikit mungkin bisa saya sebut ya. Oke, dan alhamdulillah agak nambah ya. Oke, silakan tulis dulu di kolom komentar teman-teman. Kalau teman-teman sudah siap, terus angka satu ya teman-teman. Oke, ada beberapa tuh. Oke, alhamdulillah. Mungkin teman-teman sini, kalau teman-teman di sini merasa keadaannya cukup memungkinkan untuk open kamera, dipersilakan juga biar kalau penyampaian dari materi kita nanti bisa ditangkap dan materi kita juga tahu teman-teman di sini menyimak dengan baik gitu. Selanjutnya, saya sedikit jelaskan untuk teman-teman di sini. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ikut untuk kelas pranikah ya. Tapi untuk kali ini, untuk agenda kita pada subuh kali ini, insya Allah ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dari kelas move up dan kelas high, di mana di sini kami membentuk sebuah sebuah wadah untuk membahas terkait dengan pernikahan, yaitu Akademi Pernikahan. Nah, untuk agenda ini di Akademi Pernikahan Pranikah ini untuk bulan ini, bulan September, itu akan diadakan setiap Ahad subuh. Jadi teman-teman di sini boleh dipersiapkan untuk setiap Ahad subuh. Itu ada agendanya. Nanti boleh di reminder lagi di grup ya. Oke. Untuk pada hari ini, untuk subuh kali ini kita akan membahas sesuai dengan apa yang ada di poster, yaitu pilar-pilar kesetiaan. Di mana ya mungkin karena mengambil dari fenomena yang saat ini terjadi, di mana sering terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga gitu. Jadi mungkin kita perlu bahas gitu untuk pagi hari ini. Oke. Hmm, Sebelum kita mulai, mungkin dari teman-teman di sini sebagai ikhtiar untuk
memulai pembelajaran, boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat-alat tulisnya apabila teman-teman di sini mau mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Kemudian juga saya juga memberikan saran bagi teman-teman yang keadaannya memungkinkan untuk open kamera, dipersilakan. Dan juga ya, kita sama-sama niatkan untuk pembelajaran kita pada subuh hari ini, eh, karena Allah Subhanahu wa taala, biar apa yang kita dapatkan untuk kajian kita pada subuh hari ini bisa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan coba ya menyapa materi kita. Pada subuh kali ini kita akan ditemani oleh Ustadz Iwan Januar. Kayaknya kalau untuk subuh kali ini kayaknya saya baru pertama kali ini. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah baik. Salam kenal nih Ustadz. Kayaknya untuk Oh, Ustadz baru pertama kali hadir, baru pertama kali Masya Allah. Ustadz. Kemarin sempat sama teman saya namanya Mas Kalda kalau nggak salah. Ya, Ya, betul. ya untuk pertama sama saya baru pertama. Oke, gimana Ustadz untuk subuh kali ini? Udah siap untuk materinya? Insya Allah, insya Allah. Sebelumnya ada PPT atau enggak ada Ustadz? Oh, enggak. Enggak ada. Nah, Iya, baik Ustadz. Sebelumnya saya izin untuk membuka terlebih dahulu Ustadz. silakan. Baik teman-teman, karena pemateri kita sudah siap, teman-teman juga boleh dipersilakan untuk menyiapkan diri untuk memulai kajian kita pada subuh kali ini. Kita buka aja dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa qala aidan wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rekan-rekan dimanapun berada, semoga di pagi hari ini, di hari Ahad, Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan Allah juga masih terus memberikan kita nikmat kesehatan, juga nikmat bisa hadir di majelis ilmu, dan semoga ilmu yang kita akan bahas, kita sharing di kesempatan pagi ini adalah ilmu yang mendatangkan manfaat. Dan kita berdoa pada Allah agar dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak memberikan manfaat, juga dijauhkan dari hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan segala kebaikan dari agama ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, teman-teman dimanapun berada, pernikahan itu adalah sebuah akad, sebuah perjanjian. Maka disebut akdun nikah. Akad itu artinya adalah mengikat orang-orang yang bersepakat di dalam satu perjanjian. Nah, akdun nikah ini dia mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wali dari perempuannya, dari calon istrinya, yang kemudian dinikahkan secara syariat, secara agama. Ada ijabnya, ada kabulnya. Dari pihak wali wanita mengucapkan ijab, kemudian ada kabul, ada penerimaan dari calon mempelai laki-laki yang begitu sah, maka mereka, yaitu si laki-laki ini dan anak perempuan dari bapak atau wali dari perempuannya itu sah menjadi pasangan suami istri, terikat dengan adanya akdu nikah.
Dengan akad nikah itu perkara yang semula diharamkan syariat menjadi halal. Tapi juga terjadi hak dan kewajiban di antara suami dengan istri. Dua-duanya punya hak, dua-duanya juga punya kewajiban. Jadi akad nikah bukan sekedar kemudian akad yang mohon maaf ya, menghalalkan adanya pertemuan wanita dengan laki-laki itu untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Bukan sekedar akad yang menghalalkan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang belaka, tapi juga ada hak dan kewajiban mereka berdua yang wajib ditunaikan karena Allah. Yang wajib untuk kemudian dipenuhi sekuat tenaga baik dari pihak istri maupun pihak suami. Jangan lupa buat para istri, laki-laki atau suami Anda itu nanti dia punya hak yang wajib untuk senantiasa dipenuhi oleh Anda. Bahkan baginda Nabi mengingatkan kepada kita kaum muslimin, wabil khusus pada kaum muslimah dengan mengatakan, "Lau kuntu amiran," seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh manusia saling bersujud satu dengan yang lain, maka aku perintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Dikarenakan besarnya hak yang ada pada suami atas seorang istri. Begitu pula Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya istri baginda Nabi, juga pernah bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, untuk seorang wanita, maka siapa yang wajib untuk dipenuhi haknya?" Nabi menjawab, "Zaujuha," yaitu suaminya. Nah, banyak ayat Quran, juga banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa seorang muslimah begitu menjadi seorang istri, maka diminta untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak suaminya. Seperti hak untuk eh, taat ya, kepada dia. Hak juga untuk memenuhi panggilan suami dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Maka itu merupakan hak suami yang wajib dipenuhi sebaik-baiknya oleh istri. Apa balasannya? Tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap amal, setiap kebaikan yang dilakukan seorang muslim dan muslimah. Nah, seorang istri yang dia taat pada suaminya, kemudian dijanjikan hal yang sangat luar biasa. Mohon maaf, oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam beberapa hadis sahih yang nadanya matannya isinya itu serupa dengan mengatakan bahwasanya innal mar'ata, salah satunya innal mar'ata idza sholatil khamsaha wa idza shamat syahraha wa idza hafidhat farjaha wa idza ata'at zaujaha. Kata Nabi, sesungguhnya seorang istri, seorang wanita, jika dia sholat 5 waktunya, dia berpuasa pada bulan Ramadannya, kemudian dia menjaga kemaluannya, dan dia mentaati suaminya, kilalah, nanti akan dikatakan pada perempuan ini, udkhul jannah, silakan engkau masuk ke dalam surga min aibabi syi'ti, lewat pintu mana saja yang kau mau, yang kau inginkan. Masya Allah. Eh, Kalau kita lihat dari hadis ini, ternyata kunci-kunci untuk mendapatkan surga dari seorang wanita itu, Masya Allah ya, taat pada suami, menjaga kehormatan atau kemaluan, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ya tentu ada hal-hal yang lain, tapi ini menunjukkan amalan-amalan utama seorang muslimah. Nah ini merupakan gambaran betapa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seorang wanita dalam rumah tangga. Maka seorang muslimah itu jangan merasa minder ketika dia hanya menjadi seorang istri, hanya menjadi seorang IRT, ibu rumah tangga. Itu karir itu sebuah karir. Sebuah karir pemenuhan akad yang diganjar kebaikan yang berlipat-lipat yang sangat luar biasa, sangat hebat. Nah ini yang wajib diperhatikan. Di dalam hadis lain juga Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara kebaikan seorang istri itu adalah dia tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya.
Jadi ada sebuah pantangan, sebuah tindakan yang wajib diperhatikan istri itu adalah jangan sekali-kali kemudian menerima tamu laki-laki yang bukan mahram tentunya ya, tanpa seizin suaminya dan tidak ada suaminya di sana, alias terjadi khalwat. Ini lalu bagaimana tuh seorang suami? Seorang suami juga Allah berikan dan Nabi juga berikan perintah menunaikan hak-hak istrinya. Di antaranya ada kewajiban memberikan nafkah. Di mana Nabi, maaf ya, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa 34 itu menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Laki-laki itu pemimpin untuk kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah telah melebihkan, mengunggulkan laki-laki di atas sebagian yang lain, misalnya perempuan. Dan kemudian juga karena mereka menafkahkan untuk istri, untuk kaum perempuan itu dari sebagian harta-harta mereka. Jadi laki-laki ada kewajiban untuk memimpin istri dengan sebaik-baiknya. Memberikan nafkah juga yang ma'ruf. Allah juga sampaikan wa 'alal maudillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami itu atau seorang ayah ada kewajiban memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ini nafkah yang wajib. Dalam Quran surat At-Thalaq juga disebutkan kewajiban memberikan tempat tinggal, memberikan rumah dengan kondisi rumah yang juga ma'ruf seperti itu. Ini dari sisi materi, bahwa laki-laki wajib memberikan kebutuhan materi. Jadi untuk kaum laki-laki, untuk para suami, wajib berusaha ikhtiar sekuat tenaga memberikan nafkah materi kepada istri, tempat tinggal yang pantas, kemudian juga makanan dan pakaian yang juga pantas untuk mereka. Jangan mengabaikan yang merupakan hak seorang istri. Apalagi kemudian kewajiban untuk memberikan kasih sayang. Nabi mengingatkan dengan mengatakan khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki itu bukan dilihat dari seberapa besar transferan uang belanjanya, bukan seberapa besar juga jabatannya di kantor, bukan seberapa besar juga otot-ototnya, badannya tegap atletis, bukan juga seberapa besar ya apa namanya rumahnya, bukan. Tapi Nabi katakan hiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik kepada istrinya. Ketika Nabi ditanyakan tentang apa hak istri dari suami itu, Nabi menjawab, engkau berikan makan jika engkau makan. Engkau berikan pakaian pada istrimu ketika engkau mengenakan pakaian. Kemudian wala tadribul wajh, jangan engkau pukul wajahnya, wala tuqabbih, jangan engkau juga caci maki dia. Jadi pantang laki-laki itu menyakiti, jangankan menyakiti fisik, menyakiti batin, hati seorang istri itu pantangan. Dan maka tidak bisa dibenarkan kalau kemudian sampai melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Termasuk adalah kewajiban untuk memenuhi akad-akad dalam nikah, yaitu amanah, menjaga amanah dalam rumah tangga itu. Nah, di antara amanah yang wajib ditunaikan oleh suami dengan istri itu adalah ya saling setia, tidak kemudian mengkhianati pasangannya, tidak kemudian mengkhianati akad nikah yang sudah dibuat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhi akad-akadmu. Jadi wajib seorang laki-laki perempuan itu menjaga akad nikah yang sudah mereka ucapkan. Wajib untuk menjaga akad nikah yang sudah mereka ikrarkan. Tidak dibenarkan kemudian ya melakukan tadi tindakan yang namanya perselingkuhan. Nauzubillah min dzalik ya. Kenapa ada orang berselingkuh? Itu pertanyaannya ya. Ya memang ada alasan orang berselingkuh. Yang pertama, ya bisa disebabkan karena merasa tidak puas, tidak merasa bahagia dengan pernikahan yang sudah dijalani. Ada yang beralasan begitu. Ya tentu alasan tidak puas, tidak bahagia itu tiap orang berbeda-beda. Ya. Oke lah, ambil yang paling pokok ya. Karena misalnya suami tidak kasih sayang. Suami tidak sabar menghadapi istri. Suami kemudian kurang perhatian pada istri.
ada sebagian istri lalu mereka berani melakukan perselingkuhan. Baik itu perselingkuhannya via online ya, chatting ya, dan segala macam sampai kemudian berani bertemu, bahkan yang subhanallah sampai berani melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan pasangannya. Apa di antara alasannya? Salah satu merasa tidak bahagia. Begitu pula ada laki-laki yang berselingkuh dengan alasan argumentasi yang merasa tidak bahagia, merasa tidak puas dengan kondisi istrinya. Istrinya misalnya ya kurang sabar menghadapi suami, istrinya kurang telaten mengurusi suami dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ada sebagian laki-laki mereka berani melakukan perselingkuhan. Ada juga yang kedua, berselingkuh itu karena ya dia lebih kemudian tertarik dengan orang lain dibandingkan dengan pasangannya. Jadi ada yang berselingkuh itu karena mantannya itu lebih menyenangkan dia, atau teman kerja di kantornya, ya. Atau juga mungkin ya teman di komunitasnya itu ya lebih bisa membuat dia merasa bahagia ya dibandingkan dengan suaminya. Akhirnya berani melakukan perselingkuhan. Ada juga yang berselingkuh itu dengan alasan yaitu karena melakukan eh, balas dendam kepada pasangannya. Karena pasangannya itu tidak berlaku ma'ruf pada dia, tidak berlaku baik pada dia, maka dia mencari kemudian kepuasan dengan orang lain. Apakah ini pelakunya sang istri ataupun sang suami. Dan di Indonesia angka-angka perselingkuhan ini teman-teman itu kita prihatin justru semakin banyak, semakin meninggi, semakin kemudian tidak sedikit laki-laki perempuan yang tidak malu melakukan perselingkuhan dengan beberapa alasan yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan seperti itu. Nah, dan ditambah lagi bahwa hari ini banyak sarana-sarana yang memungkinkan terjadinya perselingkuhan. Ya, di antaranya yang paling simpel adalah sering bertemu dengan laki-laki dengan perempuan hampir rutin. Misalnya ya ketemu di tempat kerja. Hari ini kan kita melihat bahwa laki-laki perempuan sama-sama bekerja, sama-sama ketemu, ya bukan lagi seminggu itu dua tiga kali, setiap hari bisa ketemu dengan teman kerja yang laki-laki ataupun perempuan di sana. Kemudian curhat, ya kemudian juga mungkin karena sering ada agenda bersama, ya makan bareng atau dinas bareng seperti itu, maka peluang-peluang terjadinya perselingkuhan ditambah lagi kondisi rumah tangga yang menurut mereka itu tidak bahagia menjadi pemicu untuk melakukan perselingkuhan. Ini yang pertama penyebabnya itu ya, jadi karena ada interaksi yang sekarang ini tidak terjaga antara laki-laki dengan perempuan dan itu terjadi secara rutin. Ya bukan cuma di tempat kerja, tapi di kampus ya, tidak sedikit saya baca beberapa kasus ya, mahasiswa atau mahasiswi yang sudah rumah tangga, baik dia S1, S2 atau S3 atau apa namanya calon dokter ya yang sedang apa namanya PPDS ya itu karena kemudian aktivitas perkuliahannya di rumah sakit itu tinggi, sering di sana ketemu dengan orang lain yang menurut dia itu lebih bisa membuat dia seneng, membuat dia lebih bahagia, akhirnya juga berselingkuh. Jadi bukan cuma di perkantoran, banyak tempat-tempat, banyak kondisi-kondisi ketika laki-laki perempuan sering berinteraksi bersama, sering ketemu, sering bareng, itu membuka peluang terjadinya perselingkuhan. Ya. Lalu yang kedua apa juga media sosial, bahwa hari ini gak sedikit perselingkuhan itu terjadi diawali dari kontak di media sosial. Apakah dengan temannya ya, karena sudah sama-sama kenal ketika misalkan sekolah dulu, atau ya baru kenal di media sosial. Ketemu, kemudian ngobrol, ada kecocokan, merasa tidak puas dengan pernikahannya, lalu memilih kemudian dicurhat segala macam, lalu ya sampai
terjadi pertemuan secara offline ya begitu. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, eh, kita diingatkan oleh agama bahwa mengkhianati akad nikah itu sebuah tindakan dosa. Ketika seorang suami dia berbohong pada istrinya bahwa dia tidak ada pertemuan, tidak ada kemudian kontak dengan perempuan lain dalam arti kata kontak yang sifatnya adalah kasih sayang, nah dia sudah berbohong, sudah berdusta, sudah mengkhianati pernikahannya di situ. Saya sering sampaikan kepada laki-laki, mohon maaf ya buat para muslimah yang ingin melakukan poligami, ya, karena dalam agama kan hukum poligami itu boleh. Saya sering sampaikan, sebaiknya dari awal Anda jujur. Dari awal Anda sampaikan pada istri Anda, pada keluarga Anda, bahwasanya ya Anda akan melakukan poligami. Jangan menutup-nutupi, karena itu bohong. Tidak sedikit laki-laki itu mereka ingin berpoligami tapi bohong pada suaminya, pada orang tuanya, ya, pada keluarganya itu berbohong. Tahu-tahu keluarganya malah dapat kabar dari yang lain, dari pihak lain bahwa ternyata si A ini sudah melakukan poligami. Saya sering katakan jangan begitu. Karena ada perintah atau ma'ruf dalam agama, dalam Al-Quran, Allah sampaikan pada laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah, bersahabatlah dalam rumah tangga itu dengan istri-istri kalian secara ma'ruf. Ya, ma'ruf itu berarti kan sesuai dengan tuntunan agama. Nggak bohong, nggak berdusta, seperti itu. Nah, apalagi sampai kemudian menyakiti keluarga, ya na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan hianati pernikahan walaupun untuk tujuan yang halal itu poligami, tapi dengan pengkhianatan, dengan berbohong, berdusta, manipulasi. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Jadi buat laki-laki ya mohon maaf ya kalau di sini mungkin sebagian malah belum nikah ya. Eh, jangan cara yang baik. Apalagi ternyata ini tujuannya bukan poligami, tapi justru ya berkhianat gitu kan. Ingin menghancurkan rumah tangga yang pertama menuju kemudian rumah tangga yang baru. Ya kalau misalkan seorang laki-laki, seorang suami, dia melihat ada kekurangan pada istrinya, apa yang mesti dilakukan? Pertama adalah memberikan nasihat. Kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah sampaikan, wa in takhafanna nusyuzahunna, kalau kalian tuh khawatir dengan istri-istri kalian melakukan tindakan yang nusyuz itu ada pembangkangan pada suami ya, seperti itu, maka kemudian disampaikan oleh Allah, pertama faizuhunna. Jadi walati takhafuna nusuzahunna, ya walati takhafuna nusuzahunna. Jadi kaum perempuan yang kalian wahai laki-laki khawatir berlaku nuzuz, faizuhunna. Maka berikan mauizah, berikan nasihat yang mengena pada perasaan dan akalnya itu. Jadi bukannya diselingkuhi, tapi berikan mauizah, berikan nasihat. Itu walati takhafuna nusuzahunna. Buat para perempuan, para istri yang kamu khawatir mereka itu membangkang pada kalian, maka berikan nasihat. Gak mempan wahjuruhunna, maka berikan hukuman pada istri-istri kalian itu dengan cara pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madauji, ya. Lalu yang ketiga adalah wadribuhunna. Kalau memang sudah nggak bisa lagi dengan pisah ranjang, ada kebolehan memukul istri, tapi dengan adab-adab. Jadi dalam Islam itu tidak boleh menyakiti fisik istri kecuali kalau ada pelanggaran, itu pun dengan cara-cara yang beradab, bukan memukul tuh dengan cara-cara yang brutal, yang sadis, bukan. Lalu kemudian Allah sampaikan, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dan kalau mereka sudah mentaati kalian, maka jangan kalian mencari-cari ya kesalahan terhadap istri kalian. Jadi seorang suami ketika lihat istrinya awalnya ya nggak baik, awalnya suka membangkang, ya, keluar rumah tanpa izin misalnya, kemudian nggak melayani suami, nggak mau juga memenuhi kebutuhan biologi suami, nasihati dulu. Ya, nasihati, kemudian bisa ranjang, kemudian ada boleh memukul. Kalau kemudian nasihati sudah taat, tunduk, nurut, ya sudah. Fala tabgu alaihina sabila. Jangan kamu cari-cari kesalahan istri. Ya, karena ada suami ketika lihat, memang istrinya salah ya, istrinya salah. Tidak taat atau kurang taat pada suami. Begitu. Tapi ketika kemudian suatu ketika istri ini dia berubah, ya menjadi lebih baik lagi,
Ini ada suami yang masih nggak mau terima juga, ya, karena memang dia dasarnya pengen selingkuh. Dia cari-cari kesalahan istrinya itu untuk jadi legitimasi pembenaran dia melakukan perselingkuhan. Ya, na'udzubillah. Ini sudah mengkhianati pernikahan. Ya. Ditambah lagi juga jangan lupa bahwa berarti dia telah melantarkan hak-hak istrinya dan tidak berlaku ma'ruf pada istrinya. Nah, yang berikutnya ini yang juga saya sangat prihatin hari ini, tidak sedikit juga perempuan yang berani melakukan perselingkuhan. Ya. Jadi seorang istri, ibu rumah tangga ini hari ini nggak sedikit yang mereka berani berselingkuh. Ya alasannya hampir mirip dengan yang laki-laki tadi, nggak puas dengan kondisi suaminya, ya, merasa nggak bahagia, lalu ini berselingkuh. Bahkan sampai subhanallah berani melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Dan apa namanya juga nggak sedikit yang berselingkuh itu melakukan perselingkuhan itu dengan laki-laki yang sudah berumah tangga juga begitu. Saya mendapati kasus, ya, ada kemudian yang dia curiga dan mendapati betul ternyata istrinya berselingkuh. Dia lihat chat dari di HP istrinya ternyata perselingkuhan. Ketika ditanya betul sudah berselingkuh istrinya itu. Dan bahkan kemudian mendapatkan bukti bahwa istrinya ini sudah pernah melakukan hubungan perzinahan dengan laki-laki selingkuhan yang ternyata juga sudah punya pasangan, sudah berumah tangga begitu. Jadi saya prihatin bahwa hari ini di kalangan wanita pun perselingkuhan itu semakin bertambah-tambah jumlahnya. Kenapa? Karena mungkin media sosial ditambah juga kemudian semakin hilang rasa takut mengkhianati amanah, semakin hilang juga rasa takut pada Allah, yang akhirnya kaum perempuan itu yang sebetulnya mereka itu lebih peka perasaannya, lebih punya rasa malu, ya, itu akhirnya sama sekali hilang. Entah karena sudah ditutup dengan tadi rasa benci pada suaminya, atau juga karena memang sudah kadung pengen selingkuh, sudah memang dia udah kepalang suka dengan laki-laki lain sampai berani melakukan kemudian perselingkuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua, ya Allah mudah-mudahan berikan penjagaan perlindungan. Ini fakta, ini realita yang terjadi di masyarakat. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang suami atau istri? Yang pertama jaga amanah. Jaga amanah. Kalaupun, ya, eh, istri atau suami punya kekurangan, itu sesuatu yang natural, yang alami, ya. Eh, yang memang itu lumrah dalam kehidupan manusia, karena manusia itu kan bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu pasti punya kekurangan, ya. Manusia itu punya yang namanya kelebihan, tapi juga punya yang namanya kemudian ya kelemahan-kelemahan di sana itu. Yang nggak mungkin bahwa seorang muslimah dan seorang muslim itu dia 100% bisa memenuhi harapan dari pasangannya. Nah, pasti kekurangan. Maka Nabi katakan al-insanu kal ibil. Kata Nabi manusia itu seperti unta, kata Nabi. Seperti unta. Umat unta itu bagaimana kata Nabi? Dari 100 unta kata Nabi, cuma satu yang paling baik itu. Jadi yang paling cocok, yang disukai oleh manusia dijadikan hewan tunggangan dan peliharaan, kata Nabi cuma satu. Dari 100 unta itu cuma satu begitu. Artinya pasangan kita ini, ya itu pasti punya kekurangan. Baik suami maupun istri. Lalu bagaimana Allah sampaikan, ya, kepada kita, Allah sampaikan, asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu itu eh, membenci sesuatu. Ini pada pasangan, ya, konteksnya. Lalu Allah sampaikan, wa yaj'alu fihi khairan katsira. Sedangkan Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam hal yang kamu benci tadi itu. Ya, Masya Allah. Jadi diingatkan oleh Allah bahwa pasangan kita, istri suami ini punya kekurangan. Tapi juga punya kebaikan-kebaikan yang banyak insya Allah. Maka jangan kemudian condong pada kekurangannya. Jangan kemudian fokus pada kekurangannya. Tapi kemudian lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Nah, kekurangan itu kita perbaiki, ya, kita ajak untuk sama-sama berubah lebih baik,
Atau kalau ternyata memang itu butuh waktu, ya kita kemudian maklumi. Kalau bukan perkara halal haram, ya, bukan perkara yang mungkar kekurangannya itu, ya kita berikan pemakluman. Misal seorang istri punya kekurangan, dia eh, kurang telaten di dalam merapikan rumah atau merapikan pakaian segala macam, atau kurang apik dalam mencuci pakaian segala macam. Itu kan bukan hal yang prinsipil dalam kehidupan rumah tangga. Ya bisa dengan cara misalkan ya suami membantu atau memberikan mengajari, ya. Misalnya karena dulu istrinya ini nggak pernah mencuci karena ya anak tunggal atau karena memang di rumahnya juga segala fasilitas ada mesin cuci, ada pembantu seperti itu. Ya suami maklumi dan ajari istri agar bisa kemudian mencuci dengan baik, nyetrika dengan baik seperti itu. Atau ya lalu fasilitasi, ya belikan mesin cuci untuk rumah sehingga istri bisa fokus pada aktivitas yang lain, mengurus anak misalkan, ya, lalu juga untuk melayani suami dan sebagainya. Ataupun sebaliknya istri melihat suami ini kurang romantis, ya, pokoknya kurang perhatian, jarang muji-muji, jarang ngajak jalan-jalan seperti itu. Ya ini juga bukan sesuatu yang prinsipil, tinggal sampaikan saja pada suami atau istri yang inisiatif untuk memberikan pujian pada suami dan juga mengajak misalkan family time, ya, ajak aja begitu. Jadi jangan sesuatu yang tidak prinsipil, yang tidak besar dibesar-besarkan, kecuali kalau memang ada niat ingin merusak rumah tangga begitu, ya. Gitu. Lalu yang kedua, sekiranya dalam rumah tangga itu ternyata memang kondisinya sulit untuk kemudian diperbaiki lagi, ya, kondisinya kemudian sulit untuk kemudian hidup bersama bahagia, maka ia minta bantuan konseling kepada ulama, pada kiai, pada ustadz, ya, untuk minta nasihat, minta bimbingan, ya, pada orang tua, pada keluarga, minta bimbingan segala macam, agar kemudian ada jalan keluar. Minta lakukan konseling, lakukan kemudian bimbingan dan juga apa namanya tuntunan agar mendapatkan rumah tangga yang baik. Yang ketiga, bila memang juga tidak bisa, ya maka kalau seorang suami dia merasa sudah nggak bisa lagi merasa hidup bahagia dengan istrinya karena dia melihat banyak ya hal-hal yang nggak bisa dia terima. Istri misalkan kasar kepada dia, suka mencaci maki suami, mencela keluarga dia seperti itu, lalu nusyus, ya, keluar rumah tanpa izin dan itu berulang-ulang. Maka suami kalau sudah memberikan treatment nggak berlaku juga, maka Allah berikan solusinya adalah talak. Allah sampaikan at-talaqu maratani. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf atau tasrih biihsan. Pertahankan rumah tangga dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang ihsan, yang baik-baik. Jadi solusi yang diberikan itu adalah ya bukan selingkuh. Ya sudah kalau sudah nggak bisa lagi hidup bersama, sulit, ya, maka lebih baik adalah bercerai. Walaupun di sebahagian hadis disampaikan cerai itu perkara halal yang Allah benci. Tapi itulah jalan keluar yang diberikan agama kita. Bukannya berselingkuh. Ada laki-laki atau perempuan mereka itu cerai nggak mau karena malu, tapi selingkuh nggak malu. Nah, ini kan nggak logis. Kalau memang sudah merasa nggak bisa hidup bareng lagi, maka berpisahlah dengan cara yang baik-baik. Datang kepada orang tua, sampaikan kondisinya, kemudian urus ke pengadilan agama untuk kemudian ya berpisah dengan cara yang baik dan cara yang sah menurut agama, bukan dengan berselingkuh, ya. Oh, lalu cari pembenaran, bukan begitu. Lakukan dengan cara yang Islami. Buat para suami, lakukan dengan cara yang gentle, cara yang terpuji, ya. Kalau memang sudah nggak bisa lagi merasa hidup bareng dengan istri, sampaikan pada orang tua istri baik-baik, pada mertua baik-baik, bahwa rumah tangga nggak bisa lagi dipertahankan, dan tempuh cara pernikahan yang sah. Jadi ini, dan ini harus dilakukan. Allah Ta'ala memberikan solusi yang luar biasa. Apa bahaya selingkuh itu? Banyak sekali, ya. Yang pertama sudah pasti ini dosa bagi pelakunya, karena sudah mengkhianati akad nikah. Yang kedua juga ini bisa jadi merusak rumah tangga orang lain. Karena tadi saya bilang nggak sedikit yang selingkuh itu dengan orang yang sudah sama-sama menikah juga. Jadi di istri orang selingkuh dengan suami orang, merusak rumah tangga orang. Dosanya berlipat-lipat. Ditambah lagi bila sampai berani melakukan hubungan zina.
Zina itu kan dosa besar. Ya. Nauzubillah min dzalik. Allah sudah halalkan pasangan, malah mencari yang lain yang Allah haramkan. Ini dosa besar ini. Ya. Yang ketiga belum resiko kalau nanti misalnya hamil, ya, sudah sampai hubungan badan lalu hamil. Anak siapa ini? Oh ini gak sedikit. Sekarang bukan cuma di barat. Kalau di barat sudah iya banyak. Sekarang pun tidak sedikit yang terjadi seorang perempuan itu yang dia sudah menikah dia hamil, tapi dia tahu bahwa jadinya itu bukan dari suaminya yang sah, tapi dari selingkuhannya. Itu terjadi dan sudah semakin nampak terjadi di kehidupan kita di Indonesia itu. Ya, ya seperti film Ipar adalah Maut begitu kan? Itu juga satu kondisi yang terjadi ketika seorang laki-laki dengan perempuan itu hidupnya tidak lagi terpisah, nggak memperhatikan bahwa walaupun ipar tuh ada adab-adab yang wajib diperhatikan di sana. Ya, jadi ini yang kedua nih, bagaimana kalau sampai hamil di luar pernikahan? Oh, sudah. Lalu yang ketiga, dengan hamil itu maka merusak nasab, karena yang namanya nasab anak itu, yaitu garis keturunan ya, itu yang sah hanya lewat pernikahan. Di luar pernikahan itu tidak diakui oleh agama. Apalagi ini hamilnya oleh suami orang. Dia sudah punya suami si perempuan ini, lalu selingkuh dengan suami orang sampai hamil. Gimana nasabnya ini rusak? Jadi yang kasihan anaknya, jadi korban anaknya nanti. Dia nggak jelas siapa nasabnya. Apalagi kalau ternyata istrinya berbohong, berbohong bahwa ini hamil akibat hubungan badan dengan suaminya, bukan dengan selingkuhannya. Ini ya Allah ya Karim. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya apa? Bahayanya itu, yang bahayanya adalah penyakit kelamin. Karena nggak tahu kan, kalau sampai berzina, apakah si laki-laki, si perempuan itu mereka sehat ataukah tidak? Nah ini kan. Maka Allah ingatkan bahwa kalau sudah terjadi marak perzinahan, maka di antara ancaman dan peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada umat itu maka akan merebak penyakit yang dulu belum pernah menimpa kalian. Sekarang sifilis, kencing nanam, ya, gonoro, raja singa, ya, klamidia, kutil kelamin, sampai HIV/AIDS itu mengancam. Karena kan nggak tahu apakah dia ini secara fisik itu sehat atau enggak. Lawang sehat saja haram, apalagi sini punya penyakit kelamin. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi teman-teman semua ya, jagalah akad nikah dengan baik-baik. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan cara yang baik pula, ya, sesuai tuntunan agama, ya. Dia syukur-syukur pertahanan rumah tangga, ya. Karena rumah tangga itu ada konflik, ada kekurangan, itu hal yang biasa. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbatas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya mohon maaf, tidak bisa sampai pukul 7 ya. Mungkin 7 kurang seperempat lah ya. Karena saya ada agenda lagi yang lain. Sementara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kami dapat ilmunya. Oke, mungkin karena usahanya nggak bisa sampai jam 7 ya Ustadz. Jadi kita coba buka beberapa pertanyaan nih Ustadz. Silakan teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Bisa dipercepat karena Ustadznya nggak bisa sampai jam 7. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh lah ditulis di kolom komentar juga. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya secara langsung ataupun ditulis di kolom komentar. Oh ya, mungkin karena penyampaian Ustadz tadi terkait dengan pernikahan ya Ustadz. Kebetulan di sini rata-rata untuk pesertanya itu belum 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 menikah. Jadi mungkin eh, apa yang Ustadz sampaikan tadi sebagai pelajaran sebelum kami masih di dunia Iya, pernikahannya. Oke, iya. ada nih satu yang mau Silakan. bertanya. Silakan Mbak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz. Ya.
Jadi saya pernah seperti ini. Jadi ada saya seorang yang sudah menikah, namun dia em, malah menyukai saya gitu. Eh, Terus akhirnya segala ibaratnya kayak curhat atau apa semuanya ke saya. Saya sudah berusaha untuk menasehatinya, untuk kalau misalnya dia eh, apa tidak bahagia dengan pernikahannya, bangunlah cinta gitu dalam pernikahan gitu. Kira ada kekurangannya, nasihati dan sama-sama memperbaiki. Namun dia malah eh, apa ya? Tadinya emang sempat mau cerai, namun akhirnya balik lagi karena sudah punya anak gitu kan, Ustaz. eh Namun dia malah melampiaskan kepada perempuan-perempuan lain gitu, ibaratnya kayak eh berselingkuh pada lebih dari satu perempuan. Saya juga baru tahu itu, Ustaz. Lantas apa yang bisa saya lakukan gitu supaya ia mau bisa berubah gitu, maksudnya Iya. dia nggak apa mencari pelampiasannya ke wanita lain gitu. Padahal kan istrinya juga sudah sudah ada gitu. Bahkan dia sampai tidak diberikan nafkah batin, nafkah secara finansial kayak gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Iya, afwan. Baik, Mbak Jihan juga teman-teman semua. Itulah tipikal laki-laki yang sebetulnya tidak punya tanggung jawab ya. Jadi laki-laki seperti itu dia curhat sana sini sebetulnya bukan untuk mencari solusi, tapi dia memang punya tabiat ingin berselingkuh gitu. Karena kalau seorang laki-laki yang dia menikah dan dia punya tanggung jawab, punya sifat amanah sebagai laki-laki, ya, ketika dia punya persoalan, satu, dia akan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya itu dengan istrinya supaya tetap rumah tangga itu berjalan langgeng. Bukan curhat sana, curhat sini, begitu. Jadi ini dia nih caper sebetulnya, cari perhatian. Dan salah satu cara untuk bisa memikat orang lain, nah dalam hal ini perempuan ya, itu dengan curhat, dengan dia ya menempatkan diri sebagai korban. Ya, oh istri saya tuh begini, aku tuh nggak bahagia karena istri tuh nggak ngertiin aku. Itu mulut laki-laki yang kayak begitu itu tuh yang beracun tuh. Dan nggak sedikit perempuan tuh kemudian termakan karena kalau perempuan kan lebih emosional ya, lebih perasaan. Kalau ada orang yang curhat menceritakan kemudian hal yang menyedihkan dalam hidupnya, secara umum perempuan itu kan dia akan merasa iba, merasa kasihan begitu ya. Nah ini yang dimanfaatkan betul. Jadi memang laki-laki kayak begini ini manipulatif ya. Dan apalagi tadi Mbak Jihan ceritakan bukan cuma satu, ada beberapa perempuan yang juga dia datangi. Nah, maka bersyukurlah Mbak Jihan masih selamat di sini. Ya. Jadi ini yang pertama. Apakah yang perempuan juga ada? Ya ada juga perempuan begitu, ya. Tapi karena kasusnya laki-laki, hati-hati. Ada laki-laki yang dia tuh manipulatif, sifatnya memang suka menipu, ya, dengan memanfaatkan sisi-sisi emosional perempuan dan dia menempatkan diri sebagai korban, begitu. Hati-hati ya. Nah, kalau menghadapi laki-laki seperti ini, maka Mbak Jihan ya sebetulnya sudah cukuplah hanya memberikan nasihat saja. Bilang, Anda kan punya istri. Kalau bahasa anak muda, lu kan udah punya bini gitu kan. Malu deh jangan jangan curhat sama perempuan lain deh. Ya kalau mau curhat sana sama mertua atau sama orang tua, jangan sama perempuan lain. Maksudnya apa ini begitu kan. Jadi udah berikan jawaban tegas. Karena laki-laki kayak begini kalau diberikan jawaban tegas ya secara umum dia malu begitu kan. Dia takut. Jadi buat kaum muslimah para perempuan ini jangan termakan tadi ya dengan omongan manipulatifnya. Jangan termakan dengan kemudian sikapnya itu yang menempatkan dia sebagai korban. Ini playing victim di situ dia itu. Nah, dia hati-hati. Udah berikan nasihat kan, udah punya istri malu loh curhat sama perempuan lain. Mending sana deh. Nah, kamu kan laki-laki gentle dong harusnya. Ayo sana selesaikan sama istri kamu. Sampaikan perempuan tuh nggak suka loh sama laki-laki itu yang kayak yang ember malah menceritakan kekurangan istrinya ke orang lain. Kalau laki-laki itu harus gentle, punya masalah selesaikan baik-baik. Itu tegur dengan cara seperti itu ya.
Karena laki-laki yang begitu dia nggak punya sifat kawam, nggak punya sifat gentle. Dia tuh ya tadi manipulatif, cari perhatian dan cari korban. Kemudian yang kedua, kalau memang dia itu nggak merasa cocok dengan istrinya, ya sudah bercerai saja baik-baik. Bukan malah kemudian mendatangi perempuan lain. Berarti memang menunjukkan laki-laki ini manipulatif. Ya tukang memperdaya apa namanya perempuan. Jadi nasihati dan Mbak jangan lagi buka komunikasi dengan dia. Udah blokir aja semua nomornya. Blokir nomornya, medsosnya juga blokir, begitu kan nggak usah ditanggapi ya. Kenapa? Karena kalau dia melihat dan merasa ada perempuan yang kemudian mau mendengarkan curhatan dia, oh dia semakin merasa ini peluang ini untuk bisa di follow, di closing nanti begitu istilahnya ya. Ya nauzubillah min dzalik. Makanya hati-hati buat para muslimah juga, jangan kemudian terlalu terbuka pada laki-laki lain apalagi sudah berumah tangga. Jaga ya hubungan, jaga pergaulan dengan lawan jenis. Enggak ya hindarilah jalan bareng, makan bareng, bercanda segala macam itu hindari. Karena itu bisa menjadi celah terjadinya perselingkuhan ya. Dan yang kedua juga hindari juga yang namanya tadi curhat-curhatan seperti itu udah jangan ditanggapi. Nasihat aja sekali udah selesai tutup gitu. Itu kira-kira ya Mbak, yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Taala. Oke, gimana Mbak Jihan? Ada mau tanggapan atau sudah cukup? Eh, mau ini soalnya waktu itu istrinya akhirnya ngelihat juga kan, karena saya padahal awalnya itu emang buat pekerjaan, namun ujung-ujung malah seperti itu kan. Akhirnya istrinya malah curhat ke saya kalau misalnya suaminya tuh sebenarnya benar kata Ustaz, dia manipulatif, dia ngefitnah dirinya, apa, ngefitnah istrinya itu kalau melakukan gitu, bahkan dibilang katanya istrinya nggak peduli, istrinya apalah kayak gitu. Terus akhirnya saya sebagai perempuan yang ini juga, jadi saya menyarankan dia, kok kalau emang udah nggak bisa diajak buat komunikasi atau udah nggak bisa kekernya nggak bertahan gitu ya, mungkin jalan satu-satunya ya mungkin untuk bercerai gitu kan. Saya salah nggak sih Ustadz untuk menjalankan seperti itu? Soalnya saya juga nggak tega gitu kan, apalagi ada perempuan yang tersakiti sampai berapa ya? Ada mungkin 20 atau berapa gitu yang menjadi korban dari laki-laki tersebut gitu. Pagi dia udah punya anak gitu kan. Saya ikut kasihan juga gitu Ustaz. Saya kan sempat bertanya kepadanya, kira-kira Mbak masih mau bertahan nggak gitu sama ini. Bukannya saya bermaksud ikut campur ya, tapi istrinya juga curhatnya akhirnya ke saya juga gitu kok Ustaz. Dia bilang katanya, nggak tahu Mbak, saya belum tahu ini, soalnya juga ada anak juga gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik berpisah aja Mbak gitu. Soal lebih baik Mbak besarkan anak sendiri nggak apa-apa gitu, daripada menahan luka batin, luka bahkan nafkah aja nggak diberikan gitu dalam berapa bulan gitu. Udah lama juga gitu. Saya salah nggak ya Ustaz kalau menjalankan seperti itu? Syukran Ustaz. Baik, Afwan. Ya sebetulnya tidak salah ya, tapi lebih baik memang yang memberikan saran itu jangan perempuan lain begitu ya, karena khawatir nanti bisa muncul ya kecurigaan, oh nyuruh cerai, jangan-jangan mau nikah sama suami saya, begitu ini jadi jangan ya. Eh, yang pertama kalau ada laki-laki yang seperti itu, kemudian istrinya curhat, maka minta sang istri mengajak suami untuk konseling dengan siapa? Dengan keluarga besar. Jadi Mbak kalau gitu ajak aja suami ketemu dengan mertua, ketemu dengan orang tua, dan kemudian sampaikan persoalan dalam rumah tangga itu apa, biar mendapatkan kemudian solusi. Karena kan bagaimanapun juga mereka punya orang tua ya, punya mertua yang mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau andai kata ada lagi perempuan yang curhat kondisi suami seperti itu, minta mereka konseling dengan orang tua atau mertuanya atau dengan seorang ulama, seorang kiai yang bisa memberikan nanti nasihat pada mereka. Gitu. Jadi ya memang sih menurut saya itu opsi ya, tapi saya menyarankan jangan yang perempuan yang menyampaikan ya, karena nanti khawatir muncul kecurigaan dan sebagainya. Gitu Mbak ya, nggak apa-apa. Insya Allah sudah baik kok. Oke, gimana Mbak Jihan? Udah cukup?
untuk pertanyaan. Ya, syukran jazakallahu khairan. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar nih Ustaz. Izin membacakan ya Ustaz. Oke. Ustaz izin bertanya, bagaimana seharusnya kita menyikapi marriage carry? Karena faktanya sekarang untuk mendapatkan laki-laki yang solid sangatlah jauh rasanya Ustaz. Nah, dia belum tahu ini anak-anak pernikahan. Oke, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ya bagaimanapun juga memang kondisi hari ini itu menjadi satu bayangan ya buat teman-teman yang belum menikah, ada kekhawatiran. Aduh, nanti kalau gitu nikah ini kayaknya berat ya. Karena ternyata banyak laki-laki yang begini, banyak perempuan yang begitu gitu ya. Jadi bukan cuma di laki-laki, yang perempuan ya bukan cuma yang perempuan, yang laki-laki pun juga ada kekhawatiran kalau mereka nanti dapat istri yang ternyata ya suka selingkuh dan sebagainya begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Satu, tentu teman-teman semua jangan sampai muncul perasaan takut untuk mengerjakan amal soleh. Ini itu kan amal soleh, ya. Jadi niatkan bahwa nikah itu sebagai amal soleh. Dan kalau orang ingin beramal soleh, Allah akan mudahkan. Allah akan membantu, Allah akan tolong. Sama seperti orang mau haji, mau umroh, itu nggak sedikit yang takut. Aduh, nanti kalau saya umroh, saya haji, katanya di tanah suci suka dibalas ya dosa-dosa kita. Itu nggak sedikit yang takut. Akhirnya nggak sedikit yang kemudian nggak mau umroh, nggak mau haji karena takut. Takut karena dengan cerita-cerita, itu ada yang umroh kemarin Bapak Anu, dia ternyata sampai jatuh ya dari hotel karena ternyata dia tuh di tanah airnya suka menjatuhkan kehormatan orang. Nah, jadi akhirnya muncul berbagai macam cerita-cerita yang membuat orang jadi takut. Nah, jangan niatkan amal soleh sebagai ibadah dan ibadah itu akan dimudahkan Allah. Maka satu niatkan amal soleh. Yang kedua adalah kemudian eh, cari dan berkumpul dengan orang-orang soleh juga, dengan komunitas orang-orang soleh. Ya, insya Allah orang-orang soleh itu maka akan membantu mencarikan dan mudah juga mendapatkan insya Allah yang sama-sama soleh. Makanya pentingnya kemudian teman-teman ini selalu berada dalam komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama ngaji, sama-sama paham agama. Oh, tapi Ustaz ada tuh kok komunitas dia juga udah hafal Quran, tapi sama istri, sama suami begini begitu. Ya, memang ada saja seperti itu ya. Tapi setidak-tidaknya bahwa kalau orang dia itu ada dalam komunitas orang baik, rajin ibadah, ya, maka akan lebih mudah diberikan nasihat, lebih mudah kemudian diberikan bimbingan, dan lebih mudah diingatkan begitu. Dan yang ketiga, banyak berdoa. Berdoa minta pada Allah agar dijauhkan dari pasangan-pasangan yang mungkar, pasangan-pasangan yang maksiat, dan dimudahkan untuk mendekat dengan pasangan-pasangan yang soleh atau soleha. Jadi ini yang ketiga yang juga tidak kalah penting, teman-teman semua banyak berdoa, minta pada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang baik dunia dan akhirat. Gitu Mbak ya. Jadi insya Allah jangan sampai kemudian takut untuk mengerjakan amal soleh. Itu barangkali. Oke, wah, semoga terjawab buat Mbak yang bertanya. Cynthia ya. Oke, gimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Kayaknya boleh boleh satu pertanyaan lagi kalau ada. Kalau nggak ada, boleh ditulis di kolom komentar juga. Oke. Kalau dirasa udah paham semua, udah siap untuk nerapin apa yang disampaikan Ustadz, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oh, udah paham gitu. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab ataupun Q&A kita cukupkan ya Ustadz. Karena dari teman-teman sini kayaknya udah paham semua. Karena juga kan apa yang disampaikan Ustadz tadi, saya rasa banyak sekali contoh-contoh ataupun kejadian-kejadian yang sangat relevan dengan keadaan saat ini. Jadi mungkin sangat mudah dipahami sehingga mudah dimengerti gitu. Oke, oke. Sebelum kita tutup nih Ustadz, mungkin ada closing statement dari Ustadz, dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mudah-mudahan di dalam lindungan Allah Ta'ala, mari terus kita belajar agama,
salah satunya belajar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik dalam pandangan agama. Lalu yang kedua adalah kemudian banyaklah taat pada Allah, mendekat pada Allah, banyak berdoa agar dimudahkan di dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi ini dua hal yang penting untuk dilakukan, selain juga senantiasa berada di dalam komunitas orang-orang yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah, Allah mudahkan jalan pernikahannya dipertemukan dengan orang-orang yang soleh atau soleha. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya, atas materinya untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah hadir sampai dengan sesi terakhir ini. Oh ya, sedikit mengingatkan mungkin di awal tadi sedikit yang ikut. Jadi kembali saya ingatkan untuk agenda kita ini pada pagi hari ini itu adalah dari agenda Akademi Pranika, teman-teman. Jadi insya Allah untuk agenda di sini akan dilaksanakan setiap ahad subuh. Oke, ditunggu aja untuk infonya. Untuk teman-teman yang belum masuk grupnya, nanti boleh chat admin ataupun kontak admin Hype ya. Oke, sebelum kita tutup, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Kita tutup untuk kajian kita subuh ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Astagfirullah. Saya Prakasuta pamit undur diri. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.